Terima kasih teman-teman, Anda masih tetap setia di channel ini, dan setelah beberapa hari saya tidak membuat video untuk Anda, akhirnya saya kembali bisa menghadirkan satu inspirasi. Mudah-mudahan Anda berkenan dengan inspirasi yang akan saya bagikan kepada Anda berikut ini. Saya ingin berbicara mengenai afirmasi teman-teman, dimana kita tahu bahwa afirmasi ini adalah salah satu upaya atau salah satu tindakan untuk menanamkan sugesti positif atau anggapan-anggapan positif, pandangan-pandangan positif ke dalam pikiran kita. Bukan sebatas pada pikiran sadar, tetapi lebih jauh lagi, penanaman sugesti tersebut kita tanamkan ke dalam pikiran bawah sadar kita atau ke dalam hati kita. Nah, ada banyak hal positif yang kita peroleh teman-teman ketika kita bisa menanamkan sugesti positif atau anggapan-anggapan positif ke dalam pikiran bawah sadar kita. Secara pelan-pelan, ketika apa yang kita tanamkan ke dalam pikiran bawah sadar kita tadi sudah mampu diterima atau ditangkap oleh pikiran bawah sadar kita, maka apa yang tertanam dalam pikiran bawah sadar kita tadi akan direspon oleh semesta, dan semesta akan mewujudkannya persis seperti apa yang kita tanamkan dalam pikiran kita. Sehingga orang yang sering melakukan afirmasi positif ini cenderung akan mendapatkan banyak hal-hal positif dalam kehidupannya. Namun demikian, pada kenyataannya teman-teman, menanamkan sugesti positif ini atau afirmasi ini terkadang menemui beberapa kendala. Salah satunya adalah tidak fokusnya kita kepada afirmasi tersebut, atau mungkin kita sendiri bingung apa yang harus saya tanamkan ke dalam diri kita. Nah, dalam video ini teman-teman saya ingin memberikan satu tips kepada Anda untuk menjadi panduan Anda bagaimana kita menentukan afirmasi atau apa yang harus saya tanamkan dalam pikiran bawah sadar saya, ya, tentang sugesti-sugesti positif, tentang anggapan-anggapan positif. Nah, Anda bisa membuat teman-teman beberapa pertanyaan kecil, di mana dari pertanyaan-pertanyaan tersebut nantinya Anda bisa jadikan sebuah acuan untuk membuat sebuah afirmasi atau sebuah anggapan positif. Ya, beberapa contohnya adalah sebagai berikut. Anda bisa membuat satu pertanyaan yang jawabannya merupakan pilihan. Ya, sekali lagi, Anda bisa membuat satu pertanyaan yang jawabannya adalah pilihan. Ya, contohnya adalah hal mana yang lebih Anda pilih? Kebahagiaan atau kesedihan? Nah, dari situ teman-teman Anda bisa memilih apa yang ingin Anda pilih. Apakah Anda ingin memilih kebahagiaan ataukah Anda memilih kesedihan? Sudah barang tentu Anda pasti menginginkan kebahagiaan. Nah, kebahagiaan itulah teman-teman yang kemudian kita jadikan bahan dasar kita untuk kita tanamkan ke dalam pikiran bawah sadar kita, ya, dalam bentuk afirmasi. Anda bisa membuat kalimat-kalimat positif atau pernyataan-pernyataan positif dari kebahagiaan tadi. Contohnya adalah, saya menginginkan hidup bahagia. Saya sangat merindukan kebahagiaan. Saya mengizinkan diri saya untuk bahagia. Saya hidup bahagia bersama keluarga. Saya mendapatkan pekerjaan yang sangat membahagiakan. Saya tinggal bersama orang-orang yang penuh kebahagiaan. Hari-hari saya selalu dipenuhi dengan rasa bahagia. Saya mensyukuri gaji saya dengan penuh bahagia. Saya mensyukuri hal-hal yang saya peroleh setiap hari dengan penuh kebahagiaan. Saya benar-benar hidup dengan penuh kebahagiaan. Dengan hidup bahagia, hari-hari saya menjadi lebih menyenangkan. Ya, itu contoh teman-teman, ya, itu contoh. Anda bisa kembangkan sendiri, Anda bisa tambahkan sendiri kalimat-kalimat positif, ya, anggapan-anggapan positif, keinginan-keinginan positif Anda yang berhubungan dengan kebahagiaan. Ya, sudah satu topik atau satu tema yang sudah kita rumuskan untuk afirmasi kita. Ya. Nah, berikutnya Anda bisa buat lagi pertanyaan yang lain. Selain kebahagiaan, mungkin Anda bisa buat pertanyaan tentang kekayaan. Mana yang Anda pilih? Hidup kaya atau hidup miskin? Sudah barang tentu pasti Anda akan memilih hidup kaya. Maka, buatlah sugesti positif atau pernyataan-pernyataan positif tentang kekayaan tadi yang memang Anda inginkan dalam hidup Anda. Ya, Anda bisa buat kalimat sugesti positif seperti ini.
Saya mengizinkan diri saya untuk hidup kaya. Saya sangat ingin hidup dalam kelimpahan dan kekayaan. Saya sungguh bersyukur hidup kaya raya. Saya sungguh bersyukur hidup penuh berkelimpahan. Saya beruntung saya hidup menjadi orang kaya. Saya senang, saya bersyukur dengan kekayaan saya bisa membantu banyak orang. Saya senang sebab kekayaan saya bermanfaat bagi keluarga. Saya ingin anak cucu saya hidup makmur dan kaya raya. Saya ingin kekayaan saya bermanfaat bagi banyak orang. Saya mensyukuri bahwa kekayaan saya adalah anugerah dari Tuhan. Saya benar-benar beruntung dan bersyukur hidup dalam kelimpahan, hidup kaya raya dan sejahtera. Ya, itu contoh juga teman-teman ya. Anda bisa gunakan contoh tadi, atau mungkin Anda bisa sesuaikan sendiri dengan keyakinan Anda, dengan apa yang Anda inginkan. Ya, sudah dua hal yang kita tanamkan dalam hati kita, dalam pikiran bawah sadar kita sebagai sugesti positif: kebahagiaan, kemudian kekayaan. Berikutnya lagi, Anda bisa membuat pertanyaan lain. Misalnya, Anda bisa buat pertanyaan seperti ini: mana yang lebih Anda sukai? Hidup sehat atau hidup sakit? Jelas Anda pasti akan memilih hidup sehat. Hidup sehat inilah kemudian yang kita rumuskan sebagai acuan untuk membuat sugesti atau afirmasi positif. Ya, contohnya Anda bisa tulis: hidup saya sehat. Saya ingin selalu hidup sehat. Saya sangat mendambakan kesehatan. Saya rindu akan kesehatan, baik jasmani ataupun rohani. Dengan tubuh yang sehat, saya bisa menjalankan aktivitas saya dengan sangat baik. Saya sangat menjaga kesehatan tubuh saya dengan makan makanan bergizi dan rajin berolahraga. Saya sangat menghargai kesehatan. Saya sangat menjaga kesehatan saya dan kesehatan keluarga saya. Saya sangat bersyukur atas kesehatan yang Tuhan berikan kepada saya dan kepada keluarga. Saya sadar bahwa kesehatan itu sangat penting. Saya bersyukur kesehatan selalu menjadi milik saya setiap hari. Itu salah satu contoh juga teman-teman ya. Anda bisa gunakan contoh tadi dan Anda bisa menambahkan sendiri sugesti positif atau keinginan-keinginan positif, pernyataan-pernyataan positif yang ingin Anda tanamkan ke dalam pikiran bawah sadar Anda. Ya, kita cari pertanyaan lain. Misalnya Anda membuat pertanyaan seperti ini: mana yang lebih Anda pilih? Hidup sukses atau gagal? Pilihan ada di tangan Anda. Pastinya Anda memilih hidup sukses. Nah, Anda bisa membuat pernyataan teman-teman ya, sugesti positif atau pernyataan positif dari pilihan Anda tadi, yaitu hidup sukses. Ya, Anda bisa menulis sugesti-sugesti positif, pernyataan-pernyataan positif tentang kesuksesan. Saya bersyukur saya hidup sukses. Saya bersyukur saya berhasil memperoleh cita-cita saya. Saya menginginkan saya sukses dalam segala bidang. Saya ingin saya berhasil meraih impian saya. Saya mengizinkan diri saya untuk hidup sukses. Saya mengizinkan diri saya untuk berhasil di segala bidang. Saya adalah orang sukses. Saya sangat menghargai kesuksesan. Saya kagum dan saya sangat mendukung orang-orang sukses. Dengan kesuksesan, saya mampu memperbaiki taraf kehidupan saya. Dengan kesuksesan, saya bisa memiliki kepercayaan diri yang lebih kuat. Itu contoh, ya. Ada banyak pernyataan positif, sugesti-sugesti positif yang bisa Anda buat teman-teman, sesuai dengan keinginan Anda, sesuai dengan isi hati Anda. Ya, sebab masing-masing orang pasti mempunyai keinginan, mempunyai pandangan yang berbeda-beda. Ya. Jadi sekali lagi,
Semua kembali ada di tangan Anda. Apa yang ingin Anda rumuskan? Ya, sudah ada beberapa pertanyaan tadi ya yang sudah kita ajukan untuk menjadi acuan dalam kita membuat sugesti tentang kebahagiaan, tentang kekayaan, kemudian tentang kesehatan, kemudian tentang kesuksesan. Anda bisa membuat pertanyaan lagi selain pertanyaan yang tadi. Masih banyak teman-teman pertanyaan-pertanyaan yang bisa Anda ajukan kepada diri Anda. Misal Anda membuat satu pertanyaan seperti ini. Mana yang Anda pilih? Hidup rukun atau hidup penuh permusuhan? Pasti Anda akan memilih hidup rukun. Tanamkan pernyataan-pernyataan positif, sugesti-sugesti positif, keinginan-keinginan baik Anda akan kerukunan tadi. Saya bersyukur Tuhan sebab saya hidup rukun. Saya sangat cinta damai. Saya sangat mencintai kerukunan. Saya selalu mengutamakan kerukunan dalam keluarga. Saya menjunjung tinggi kerukunan di tengah masyarakat. Saya selalu bersikap adil, bersikap bijaksana, dan mengutamakan kebersamaan dan kerukunan dalam masyarakat. Saya sangat mencintai perdamaian dan kerukunan. Saya peduli terhadap sesama. Saya peduli terhadap diri saya dan peduli terhadap keluarga. Saya selalu menghormati dan menghargai setiap perbedaan. Saya sangat menjunjung tinggi toleransi. Saya selalu mengedepankan kepentingan bersama. Saya hidup cinta damai. Saya hidup dalam kerukunan. Saya hidup dengan penuh sukacita. Ya, itu juga beberapa contoh sugesti positif atau kalimat positif yang bisa Anda tanamkan ke dalam pikiran bawah sadar Anda. Ya, ke dalam pikiran bawah sadar Anda. Nah, selanjutnya teman-teman, Anda bisa mencari sendiri pertanyaan-pertanyaan yang bisa Anda ajukan kepada diri Anda. Kenapa kita harus mengajukan pertanyaan? Pertanyaan ini membantu kita untuk lebih spesifik teman-teman, untuk lebih fokus terhadap satu pilihan ya yang kita pilih dalam hidup kita. Nah, ketika kita sudah memilih sesuatu, maka kita akan mempunyai sebuah dasar atau alasan-alasan kenapa kita memilih itu. Ya. Sehingga apa yang kita pilih tadi itu menjadi lebih kuat dan lebih mudah untuk kita tanamkan ke dalam pikiran bawah sadar kita. Sebab itu adalah pilihan kita. Ya, bukan pilihan orang lain, tetapi itu adalah pilihan kita. Nah, mengenai penulisan kalimat sugesti ya atau afirmasi, Anda tidak perlu khawatir teman-teman ya. Anda tidak perlu khawatir atau terlalu cemas gimana cara nulisnya ya. Kalimatnya harus seperti apa? Ya. Mungkin Anda terkadang bingung atau takut salah. Tetapi dari pengalaman saya, jangan terfokus kepada kekhawatiran tadi. Justru ketika Anda khawatir, Anda tidak akan bisa merumuskan apa yang Anda inginkan. Tetapi ucapkan saja atau tuliskan saja sesuai dengan apa yang ada dalam hati Anda. Jika Anda menyimak contoh yang saya sampaikan tadi, mungkin Anda menemukan beberapa kata yang menurut Anda mungkin bertentangan dengan penulisan afirmasi ya. Contoh, saya ingin hidup bahagia. Nah, kalimat ini teman-teman, sekilas memang jika dicermati, oh berarti kita hanya ingin, kita belum bahagia berarti. Ya memang kita belum bahagia, betul kan? Sehingga karena kita belum bahagia, Anda ingin bahagia. Begitu kan? Nah, itu yang saya katakan. Ya. Ya. Tidak masalah Anda menggunakan kata ingin. Saya ingin hidup bahagia. Saya mengizinkan diri saya bahagia. Sebab pada kenyataannya teman-teman, yang akan ditangkap oleh pikiran bawah sadar kita itu adalah sesuatu yang mampu ditangkap dan digambarkan oleh pikiran bawah sadar. Ya. Bukan ditangkap oleh pikiran sadar, bukan. Tetapi yang akan ditangkap oleh pikiran bawah sadar. Sebab yang akan mewujudkan keinginan kita ya melalui semesta itu yang sudah tersimpan dalam pikiran bawah sadar kita. Bukan yang berupa angan-angan, bukan, tetapi yang
yang bisa ditangkap dan digambarkan oleh pikiran bawah sadar kita. Jadi ketika Anda menulis, saya ingin bahagia. Nah, yang akan ditangkap oleh pikiran bawah sadar Anda adalah bahagia tadi. Ingin itu bukan sesuatu hal yang bisa ditangkap, sebab dia tidak bisa digambarkan. Tetapi bahagia ini mampu ditangkap oleh pikiran bawah sadar kita dan mampu digambarkan. Orang bahagia, oh orang tersenyum, oh orang tertawa, oh orang ceria. Nah, itu mampu ditangkap, digambarkan oleh pikiran bawah sadar. Tetapi kata ingin ini kata bias, ya, yang tidak mempunyai makna. Jadi saat Anda mengucapkan saya bahagia atau saya ingin bahagia, hasilnya adalah sama-sama bahagia yang akan ditangkap oleh pikiran bawah sadar. Di level pikiran sadar memang akan berbeda. Ketika Anda mengatakan saya bahagia, pikiran sadar akan menangkap bahwa Anda adalah orang yang bahagia. Tetapi jika Anda menulis saya ingin bahagia, pikiran sadar Anda menangkap bahwa Anda belum bahagia, tetapi akan menuju kepada bahagia. Berbeda memang jika kita tempatkan pada level pikiran sadar. Tetapi sekali lagi, afirmasi ini lebih dari sekedar sugesti, ya. Afirmasi ini lebih dari sekedar sugesti, tetapi afirmasi ini adalah sugesti yang ditanamkan ke dalam pikiran bawah sadar kita. Bukan sebatas kepada pikiran sadar, tetapi kepada pikiran bawah sadar ke dalam hati kita. Itu, ya. Sehingga puncaknya atau finalnya itu ada pada pikiran bawah sadar kita, ya. Jadi saran saya khususnya untuk Anda yang pemula, ya, jangan terlalu dipermasalahkan atau dianggap sesuatu kesulitan, ya, saat Anda membuat afirmasi atau membuat tulisan, ya. Ungkapkan saja apa yang ada dalam hati Anda. Seiring berjalannya waktu, Anda akan menemukan sebuah irama, ya, sebuah cara dan teknik afirmasi yang efektif bagi diri Anda pribadi. Karena masing-masing orang nanti akan menemukan sebuah irama yang berbeda-beda dalam melakukan afirmasi. Menemukan sebuah ritme, menemukan sebuah teknik tersendiri dalam melakukan afirmasi. Masing-masing orang mempunyai daya tangkap yang berbeda-beda, teman-teman, ya. Mudah-mudahan sedikit tambahan penjelasan ini bisa menjadi satu informasi dan sekaligus juga menjadi panduan bagi Anda bagaimana kita membuat sebuah afirmasi, ya. Satu contoh lagi, ini yang mungkin sering kita dengar. Jika Anda menulis afirmasi saya ingin bebas hutang, ya, yang akan ditangkap oleh pikiran bawah sadar kita bukan ingin bebas hutangnya, tetapi yang akan ditangkap adalah hutang itu sendiri. Karena ingin dan juga bebas itu akan lemah, ya, di dalam pikiran bawah sadar kita. Pikiran bawah sadar kita mempunyai kemampuan yang lemah dalam menangkap kalimat-kalimat seperti itu, ya. Tetapi kalimat hutang atau kata hutang itu lebih mudah ditangkap oleh pikiran sadar. Kenapa? Karena hutang itu mampu digambarkan oleh pikiran bawah sadar kita, yaitu kondisi orang yang mempunyai tanggungan keuangan, ya, merujuk pada uang, pada keuangan, ya. Mudah-mudahan Anda bisa menangkap yang saya maksud, teman-teman, ya. Jadi titik berat atau fokus pikiran bawah sadar kita adalah pada kata-kata atau kalimat yang mampu digambarkan atau dirubah menjadi sebuah visual, menjadi sebuah gambar dalam bayangan di pikiran bawah sadar kita, ya. Bukan sebatas pada pikiran sadar, tetapi lebih jauh lagi adalah ke dalam pikiran bawah sadar kita, ke dalam hati kita, ya, mampu dirubah menjadi visual atau menjadi gambar, di mana gambar-gambar tadi itu akan melibatkan yang namanya perasaan, ya. Contoh tadi misalnya saya kaya, saya bersyukur sebab saya hidup kaya. Yang akan ditangkap oleh pikiran bawah sadar Anda adalah kekayaan tadi, bahwa Anda adalah kaya. Ketika Anda menulis juga saya ingin hidup kaya, yang akan ditangkap oleh pikiran bawah sadar Anda adalah tetap kaya,
meskipun Anda menulis saya ingin, ya, ingat teman-teman, yang kita fokuskan adalah afirmasi itu untuk pikiran bawah sadar kita, ya, untuk pikiran bawah sadar kita, bukan untuk pikiran sadar, bukan ya. Jika untuk pikiran sadar mungkin sebatas sugesti. Sugesti itu contohnya Anda sakit gitu ya, Anda sugesti diri Anda bahwa aku sehat, aku sehat, aku sehat, aku sehat. Itu sugesti, Anda mensugesti diri Anda bahwa Anda sehat, meskipun kenyataannya Anda sakit, ya. Tetapi karena Anda mengaku aku sehat, ya Anda tetap menjalankan pekerjaan Anda meskipun Anda sakit. Anda sugesti pikiran Anda, ya. Nah, sugesti yang terus-menerus itu pada akhirnya juga akan ditangkap oleh pikiran bawah sadar kita. Nah, cara afirmasi ini adalah cara yang lebih cepat, teman-teman, untuk memasukkan sugesti positif tadi ke dalam pikiran bawah sadar kita. Nah, lalu kapan cara yang paling efektif untuk kita melakukan afirmasi? Pada umumnya, teman-teman, waktu yang cukup efektif untuk melakukan afirmasi adalah pada saat kita hendak berangkat beristirahat malam, ya, sebelum kita tidur. Nah, itu kondisi-kondisi baik untuk kita berafirmasi. Kenapa? Sebab di jam-jam tersebut, teman-teman, pikiran kita sedang dalam kondisi yang rileks, kondisi yang tenang, ya, sehingga pintu dari pikiran bawah sadar kita itu sedang terbuka, mudah untuk menerima sugesti, ya, atau kalimat-kalimat positif yang kita ucapkan atau kita tanamkan ke dalam pikiran bawah sadar kita. Anda boleh membuat sugesti ini dalam bentuk audio, misalnya Anda rekam kemudian Anda dengarkan, atau Anda bisa menulis, teman-teman. Anda bisa menulis kemudian tulisan itu Anda baca, atau Anda bisa mengucapkan langsung seperti layaknya Anda berdoa. Nah, dari tiga cara ini nanti Anda akan merasakan sendiri, akan menemukan sendiri teknik mana atau cara mana yang menurut Anda paling nyaman dan paling mudah, ya, Anda terapkan untuk diri Anda. Itu, ya. Nah, kemudian satu pertanyaan lain yang sering muncul juga adalah berapa kali kita melakukan afirmasi? Sebenarnya afirmasi tidak ada batasnya, teman-teman. Tidak ada batasnya. Boleh kapan saja kita melakukan afirmasi, ya. Boleh kapan saja, berapa kali pun boleh. Mungkin Anda sering mendengar afirmasi, ya sudah, yang penting sudah kita afirmasikan, nanti kita serahkan kepada semesta. Tidak masalah sebenarnya. Tetapi yang perlu kita perhatikan adalah apakah hati kita benar-benar sudah mampu merasakan apa yang kita afirmasikan. Jika ternyata kita belum merasakan seperti apa yang kita afirmasikan, artinya afirmasi itu mungkin belum tertanam dalam pikiran bawah sadar kita. Belum sungguh-sungguh kita yakini, atau belum sungguh-sungguh kita tanamkan ke dalam hati kita. Namun jika Anda sudah mulai merasakan adanya perubahan positif, ya, dalam kehidupan Anda, seperti apa yang Anda afirmasikan, nah itu ada kemungkinan afirmasi itu sudah mulai ditangkap oleh pikiran bawah sadar Anda. Contohnya, Anda membuat sebuah pernyataan, saya adalah orang yang percaya diri, saya adalah orang yang penuh wibawa, bisa menyesuaikan situasi dan kondisi, saya adalah orang yang mudah berinteraksi dengan orang lain. Misalnya, ya, contoh. Nah, ketika hari-hari Anda belum merasakan bahwa Anda memiliki rasa percaya diri, Anda masih cenderung sebagai orang yang pemalu, Anda masih takut untuk bergaul, artinya apa yang Anda tanamkan dalam pikiran bawah sadar Anda belum direspon atau belum ditangkap oleh pikiran bawah sadar Anda, ya. Nah, ini artinya kita harus mengulang lagi, teman-teman. Ketika nanti apa yang Anda afirmasikan itu sudah tertanam, nanti dengan sendirinya dalam kehidupan Anda akan mulai merasakan. Mungkin Anda merasa sedikit berbeda dengan sebelumnya. Yang sebelumnya ketemu orang itu selalu menghindar, ini sudah berani untuk bertemu dengan orang lain. Sudah mulai berani percaya diri untuk menyapa orang lain. Misalnya, ya, itu. Jadi, garis besar secara umumnya adalah apa yang kita tanamkan ke dalam diri kita, ke dalam pikiran bawah sadar kita, itu ketika sudah direspon oleh pikiran bawah sadar kita dan sudah ditanggap oleh semesta, maka dalam kehidupan kita sehari-hari kita akan mendapatkan satu perubahan yang positif seperti apa yang kita afirmasikan.
ya. Namun jika Anda belum menemukan perubahan positif, ya ulang lagi, tidak apa-apa. Kita ulang lagi afirmasi itu. Sebab afirmasi itu semakin sering kita lakukan, justru akan semakin mudah untuk diterima oleh pikiran bawah sadar kita. Pengulangan atau repetisi itu akan sangat baik ya untuk ditangkapnya sebuah afirmasi. Ya, mudah-mudahan Anda bisa menangkap yang saya maksudkan teman-teman ya. Jadi tidak apa-apa, setiap malam Anda ucapkan tidak apa-apa. Ya, hasilnya justru akan menjadi lebih bagus. Sehingga tidak ada masalah. Ya. Itu. Nah, Anda juga bisa memvariasi afirmasi Anda dengan mungkin pernyataan-pernyataan positif lainnya. Tidak masalah. Ya. Mudah-mudahan teman-teman Anda bisa menangkap apa yang saya sampaikan. Ambil intisarinya, pahami dengan betul. Jika mungkin Anda masih belum bisa menangkap yang saya sampaikan, ulang lagi Anda menyimak video ini dari awal. Jika ada mungkin yang ingin Anda tanyakan, silahkan Anda bisa bagikan di kolom komentar. Kita sama-sama sharing, kita sama-sama berbagi inspirasi teman-teman untuk bisa saling memberikan ide-ide atau memberikan pengalaman-pengalaman ya. Sekali lagi terima kasih Anda sudah menyimak video ini. Jika Anda tidak berkeberatan, dengan senang hati saya ucapkan terima kasih. Anda yang sudah subscribe channel ini, Anda yang sudah memberikan tanda like, Anda yang sudah membagikan video ini ke teman-teman yang lain. Mudah-mudahan kita bisa sama-sama berbagi banyak inspirasi untuk banyak orang ya. Terima kasih sekali lagi sudah menyimak teman-teman. Kita sambung dengan video-video saya berikutnya. Dan akhir kata, salam sukses dan salam sehat selalu untuk Anda dan keluarga Anda.